ini permasalahan ini tanah keluarga gua, lu cuman boleh dibilang guru lu tuh engkongnya anak kubi gua, masih gitu ini tuh guru lu tuh Habib lu tuh engkongnya anak kubi gua berhak gua mau mata apa itu saya bilang begitu, langsung adem tuh sampai yang namanya ya sampai sekarang lah adem gitu. Makanya saya mau ramein lagi karena memang jujur aja bicara rasa sakit hati lah ya kan. Saya dari dulu memang gak percaya sama Balawi ya sama Habib. Saya doang gitu. Memang seluruh keluarga saya anak cucunya depan tuh saya aja yang nggak pernah percaya gitu. Apalagi sungkem saya bilang sampai najis ya sungkem segitu ya. Kalau ngomongnya aja aku ngumpi kok saya benar itu saya bicara begitu bukan ya, di depan dia di depan saudara-saudara saya kok. Kenapa itu sungkem harusnya dia yang sungkem sama kita. Ngomongnya anak umur kita si Umar itu anak Umar kok lu pada cium tangan semua gituin sama gua. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam saudara. Jadi langsung aja buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Akang Saifuh Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Washabihi wa man tabi'ahu wa para pemirsa pada setiap TV dimanapun berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam saudara. Mudah-mudahan Anda sekeluarga bersama rekan-rekan sekalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam kemanfaatan dan memperoleh keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kami kedatangan seorang tamu yang baru dan belum kenal. Nanti kita tanya saja siapa namanya, dari mana, dan ada berita apa yang dipandang penting untuk kita ketahui. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan diperkenalkan nama panjenengan siapa, dari mana, dan nanti kita akan juga tahu ada cerita apa gitu ya. Udah dari situ aja. Nama saya Abdullah, biasa dipanggil di lingkungan keluarga Aap, dari Pondok Bambu. Kalau untuk Pondok Bambu itu daerah mana? Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur. Asli Pondok Bambu Duren Sawit Jakarta Timur. Terkait masalah. Iya, ini ada cerita penting barangkali apa yang ini saya menceritakan kronologis terkait makam makam keluarga yang sekarang ini dikuasai oleh cucu dari anak angkat kumpi saya. Anak angkatnya itu siapa namanya? Anak angkatnya namanya Wan Umar. Wan Umar bin Usman bin Yahya. Wah, ini menarik karena nama Usman bin Yahya tentu kita sudah tidak asing lagi orang biografinya. Kok tiba-tiba sekarang panjangan datang ke sini bercerita tentang makam ya, makam keluarga. Jadi aslinya makam keluarga siapa? Keluarga Demang. Keluarga Demang. Demang siapa? Demang Ciu. Demang Ciu itu aslinya? Iya, Demang Ciu, memang Demang Ciu. Namanya Demang Ciu ya? Iya, Betawi ya? Betawi. Kakek namanya siapa? Abdul Hamid. Abdul Hamid bin. Kalau saya jalur dari nenek, kalau Demang itu jalur dari nenek. Jadi nenek saya itu anaknya Demang Ciu. Siapa namanya? Namanya siapa? Rohaya binti Demang. Rohaya punya anak siapa? Ibu saya namanya siapa? Hamidah, kemudian Halimah, Masudah. Terus dari ibu antumnya? Saya. Gampangnya ini aja. Sampainya ke Kumpi Demang sampai di mana stafnya? Maksudnya? Bin siapa? Kalau dari Demang nih. Kalau nggak dari wah, kamu bin siapa? Saya Abdullah bin Haji Arbi bin Sipan. Ya, di luar dari Demang. Kalau dari bapak ya. Kalau saya jalurnya dari nenek. Betul. Dari panjenengan sampai Demang itu gimana? Saya, ibu saya. Namanya siapa? Saya Abdullah bin Haji Arbi. Bukan ibu juga bin Dul Hamid, bukan susah banget sih ngomong. Ente, ibu ente siapa namanya? Hamidah anak siapa? Rohaya anak Demang. Rohaya perempuan juga kan? Iya. Ada Demang. Dia masih dekat lah. Iya. Abdullah
Hamidah, Rohaya, Demang Kumpi. Iya. Kumpi dekat banget lah. Iya, Kumpi. Tiga generasi. Iya. Maksudnya oke. Nah, sekarang di situ ada makam dari Habib Usman bin Yahya gitu. Benar. Nah, kronologisnya bagaimana bisa itu? Kalau untuk kronologis pemakamannya, saya juga hanya cerita dari kakek karena kan nggak mengalami ya. Tapi kalau untuk yang sekarang ada itu sepertinya baru muncul, dimunculkan lah bahasanya. Karena sebelum-sebelumnya belum ada sedemikian bagusnya makam di situ gitu. Dulu makamnya nggak bagus banget ya? Nggak, hanya ya ini aja sih, biasa lah, makam biasa lah. Nah, itu yang membangun siapa? Sepengetahuan saya itu dipugar sama anaknya Wandulo, almarhum Wan Ahyad. Wan Ahyad bin Abdullah bin Umar bin Usman bin Yahya. Jadi baru yang dibangun itu? Iya, dipugar, semua dipugar. Terus yang jadi masalah dengan panjenengan itu apa? Yang jadi permasalahan saya ini, kuburan itu, makam itu dikuasai mereka, sedangkan itu memang murni warisan atau wakaf dari Kumpi saya gitu. Tanah itu tanah siapa? Tanah Kumpi Demang. Tanah Kumpi Demang ya. Kumpi Demang itu kakek panjenengan buyut ya? Buyut. Nah, itu bisanya Habib Usman bin Yahya dikubur di situ, Pak? Kalau untuk yang sekarang, saya juga kurang ngerti ya, ya kan. Terus kalau untuk yang kakek saya cerita, hanya karena itu bapaknya Umar, gitu, bapaknya Umar. Jadi dimakamkanlah di situ Usmannya. Nah, sekarang kok bapaknya Umar bisa dimakamkan di situ? Memang Umar siapa? Umar anak pungut dari Kumpi Demang. Oh, Kumpi Demang. Anak angkat Kumpi Demang. Anak asuh lah ya. Anak asuh. Dibawa dari, kalau nggak salah peninggalan cerita dari kakek saya, dibawa dari Pikang, umur antara 9 tahun sampai 10 tahun. Anak angkat ya, anak angkat. Nah, ayahnya meninggal, ya, dikuburkanlah di tanah keluarga saya. Di tanah Demang lah. Di tanah Demang. Jadi, para pemirsa, Habib Usman bin Yahya itu punya anak namanya Umar. Iya. Umar itu menjadi anak angkat dari Demang Kumpi. Iya, Kumpi Demang. Oh ya, Kumpi kan apa ya? Canggah ya. Kumpi Demang. Ketika ayahnya Umar meninggal dunia, tentu keluarga kan, itu kan keluarga kita nih, itu kan keluarganya orang tuanya Umar, dikuburkanlah di situ. Iya. Tapi itu berapa luas tanah yang diberikan kepada keluarga Umar? Kalau untuk makam sih nggak diberikan. Nggak diberikan? Nggak diberikan. Cuma sekedar ikut dimakamkan situ. Iya. Masjid sama makam itu nggak diberikan. Itu masjid juga wakaf dari keluarga ya? Iya. Dari Kumpi Demang ya? Iya. Oh, tidak diberikan. Tidak diberikan, hanya disuruh ngurus. Hanya Umar sendiri dikuburkan di mana? Umur di sebelah Usman. Sebelahnya Usman. Iya. Nah, sekarang kan saya dengar tadi kan cerita, semestinya kan tanah itu tetap menjadi tanah milik Kumpi Demang dan keluarganya, turun-temurun. Tetapi hari ini nampaknya keluarga dari Kumpi Demang nggak bisa dikubur di situ ya? Nggak bisa. Sejak kapan itu? Ya, pokoknya udah cukup lama lah semenjak dipegang sama dia, ya kan. Terakhir dari anak-anak Demang, terakhir Tungkong Master ya, itu adik dari nenek saya meninggal, terus itu nggak boleh. Padahal itu tanah milik mereka ya? Milik kami. Iya, milik keluarga kami. Nah, keluarga panjenengan nggak bisa dikubur di situ. Iya. Nah, yang menghalangi siapa? Iya, yang megang sekarang. Siapa itu? Wandulo itu. Itu anaknya Umar, anaknya Usman bin Yahya. Iya, jadi pemirsa menarik sekali bahwa Abdullah ini adalah cucu dari pemilik tanah di mana Habib Usman bin Yahya dimakamkan. Benar. Dan Habib Usman bin Yahya dimakamkan di situ itu bukan beli tanah, hanya diberi sebidang tanah untuk pekuburan dengan alasan bahwa anaknya yang bernama Umar itu jadi anak angkat dari Kumpi Demang. Nah, mestinya kan tanah itu tetap punya keluarga kan? Keluarga panjenengan kan? Harusnya. Tapi anehnya sekarang justru di kompleks itu semuanya hanya digunakan untuk makam dari keluarga Usman bin Yahya begitu? Enggak semua. Karena Demang pun dimakamkan di situ. Terus kakek saya juga dimakamkan di sana, ya kan? Ya, keluarga saya dimakamkan dari mulai Demang, terus kedua istrinya dan anak-anaknya sama mantunya dimakamkan di situ. Tapi sekarang anak cucu beliau itu sudah nggak bisa dikubur di situ. Nggak bisa. Alasannya apa?
Iya, katanya alasan penuh. Padahal sisa dari masjid dulu kan masjidnya Masjid Abidin. Sebelum terkena jalan baru dan dipindahkanlah Masjid Abidin itu ke sebelahnya, nyebrang jalan, ya kan. Nah, itu masih ada sisa. Tanah masjid itu masih ada sisa. Ya. Kalau harusnya itu kan kembalikan ke pihak ahli waris. Ya, cucu-cucunya lah, ya kan. Tapi sampai saat ini dikuasai oleh dia, ya nggak tahu dikontrak, nggak tahu di apa. Saya juga sampai saat ini yang jelas di situ banyak ada apa namanya, Cilegon apa baja-baja itu. Nah, itu terus ada nggak tahu, mungkin disewain kali gitu, tanpa kami tuh nggak tahu itu disewain atau dijual, nggak tahu gitu. Tapi sisa dari masjid itu sendiri gitu. Nah, kalau untuk makamnya, kalau untuk keluarga mereka itu masih bisa diisi. Tapi kalau keluarga Utsman bin Yahya bisa dikubur di situ. Bukan hanya keluarganya Utsman bin Yahya, karena ada di luar dari keluar dari keluarganya dia yang dari Surabaya kalau nggak salah. Habib itu. Iya, bisa dimakamkan Dimakamkan di situ. Iya. Sementara ahli waris dari pemilik tanah tidak bisa. Nggak bisa. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi Kalau waktu masa hidupnya kakek saya ini pernah bercerita ke saya, anak cucunya Demang disuruh makamkan di situ. harus dikuburkan di sini. Itu amanat Demang sebelum dia wafat. Tapi sekarang ternyata nggak boleh di Nggak situ. boleh. Oleh keluarga Habib Utsman bin Yahya. Sebaliknya orang-orang lain yang Habib dari Surabaya bisa dikubur di situ. Iya. Bahkan banyak orang di luar garisnya Demang, iya kan, bisa dikubur di situ. Bukan keluarga Demang. Tapi keluarga Demang malah tidak boleh. Iya. Nah, kalau ini benar, saudara-saudara, ini sangat luar biasa kabar baru bahwa ternyata tanah di mana Habib Utsman bin Yahya dikuburkan itu bukan tanah keluarga dia, tetapi tanah dari Kumpi Demang. Alasannya kenapa Habib Utsman dikuburkan di situ kemanusiaan, karena kebetulan anaknya Habib Utsman itu menjadi anak angkat Kumpi Demang. Nah, dengan satu pesan dari keluarga bahwa seluruh keturunanku nanti dikuburkan di sini, kan seperti itu. Tapi anehnya hari ini dibalik, seakan-akan keluarga Kumpi Demang yang numpang di situ. Iya, benar. Habib dari Surabaya dikubur di situ. Di kelompok lain bisa kubur di situ, tapi keluarga dari Kumpi Demang malah tidak bisa. Nah, terus kira-kira tuntutan keluarga bagaimana hari ini? Kalau sekarang ini kan masih 50-50 ya, nah maksudnya belum semua itu sepakat, ya kan, hanya beberapa yang muda-muda lah yang buat pribadi saya ingin itu hak kami, saya mau ambil alih gitu, maksudnya saya tolong dikembalikan lah, ya kan, karena kalau memang ada alasan udah dijual, siapa yang menjual gitu loh ya, maksudnya kalau saya. Kan sekarang tanah-tanah itu selain buat kuburan ada juga yang disewakan atau kuburan atau apa itu. Nah, itu sisa masjid itu yang jelas boleh dibilang apa, nggak jelas itu statusnya. Maksudnya nggak jelas statusnya itu apa, yang jelas dikuasai oleh dia gitu aja. Dia itu keluarganya Utsman bin Yahya. Iya, anaknya Umar lah. Nah, Namanya siapa kan Wandulo, anak pertama Wandulo, kedua Waniro, ketiga Wanpadi. Masih ada sampai sekarang? Iya, ketiga-tiganya masih ada. Nah, itu saja kan. Nah, alasan mereka tidak bisa mempersilahkan keluarga Kumpi Demang itu, alasannya selalu udah penuh bahasanya. penuh, tapi kan. Nah, itu penuh buat keluarga saya, masih kalau buat keluarganya dia masih bisa gitu. Bahkan di luar dari ya hanya sepupu aja masih bisa masuk kalau bagi Habib itu ya. Iya, maksudnya gini, mereka beli atau tidak sih? Kan tidak beli. Enggak. Tapi mereka sadar bahwa itu tidak beli. Ya kalau nggak tahu juga sih sadar enggaknya. Sepertinya emang sengaja nggak disadar-sadarkan kalau saya menilai. Bukan, maksud saya bahwa surat tanah itu atas nama siapa sekarang? Nah, ini permasalahannya. Saya dengar informasi dari kakak sepupu saya yang sepaham sama saya, katanya surat itu balik atas nama keluarganya dia. Itu Tentu kalau balik nama kan harus ada prosesnya kan? iya, makanya saya sedang nelusurin nih, ya sedang nelusurin, ya kan. Tapi kopian diri saya udah temukan, gitu. Atas nama Demang Q. Tahun berapa itu? Waduh, lupa dah saya. Pokoknya karena di tempat ponakan saya. Nah, kan dari situ kan bisa dilacak. Nah, mereka sekarang pegang suratnya. Siapa? Keluarga Utsman bin Yahya. Ya itu megang sertifikat. Sertifikat itu dibuat tahun berapa? Kira-kira harus dilacak. Belum dapat itu saya kalau itu. Kalau gitu harus dilacak. Itu perubahannya kapan? Terus kan
pemindahan hak itu harus tanda tangan semua keluarga, toh. Iya, benar. Waris. Tapi itu apa namanya? Girik masih ada ya? Ya, kopian Girik. Karena kan gini, Masjid Abidin itu sempat terkena gusuran gusuran Jalan Baru. Nah, karena Oh, sehingga pindah nyebrang ya? Iya, ya nyebrang ya kan, yang tersisa kurang lebih berapa? 700-an atau 800 meter. 700 meter. Kurang lebih. Hari ini yang kosong masih ada nggak? Ya, ini penuh semua 1.700 kalau nggak salah. Diisi oleh habaib semua. Iya, yang pokoknya untuk keluarga saya udah penuh, dianggap penuh lah. Enggak, maksudnya gini, sampai kan bisa lihat itu penuh benar apa tidak? Di mana? Untuk cara kamu lihat mana? Oh, ya, kalau untuk sebelah utara masih banyak yang kosong, bisa buat bisa buat ini, tapi ya itu nggak diizinkan sama Wandulo. Untuk deretan para habib tuh nggak diizinkan kalau keluarga saya masuk. Para habib. Nah, khusus para buat keluarganya dia. Nah, tapi kalau keluarga di sebelah selatan, dari batas selatan itu temboknya yang pagarnya buat Usman, terus ke selatan, ya udah katanya. Itu tidak diizinkan, dasarnya karena memang bukan tanah kita dianggapnya, atau penuh alasannya. Alasan penuh. Kan nyatanya kan tidak penuh kan? Iya, tapi ya dia bilang penuh untuk keluarga saya, tapi kalau untuk keluarganya dia nggak penuh, masih bisa. Faktanya memang ada masih kan? Tanah kosong. Masih ada. Masih. Kenapa dia menghalangi? Nggak ngerti juga. Nah, inilah pemirsa, masyarakat Indonesia, kita tentu tidak begitu saja percaya tentang informasi dari dua ini, tapi kita penting mendengar bahwa ada cerita menarik yang harus diklarifikasi, bahwa tanah itu adalah tanah milik dari Kumpi Demang. Saya ulangi lagi ya, Kumpi Demang itu punya anak namanya Umar. Nah, Umar ini diambil dari Kuitang, berarti Usman Jaya kan Kuitang kan? Ya. Usman Jaya itu kan Kuitang. Anaknya namanya Umar diambil sebagai anak angkat dari Kumpi Demang. Benar. Kan gitu, seperti itu. Namanya orang kaya kan bisa ngambil anak angkat dong, gitu kan. Nah, kemudian ketika bapaknya Umar meninggal, ya namanya Umar sudah dianggap keluarga, ya udah kubur di sini saja dah. Kan gitu. Usman Jaya kubur di sini saja. Bahkan juga dia Umar ya sama kubu saya dikasih tanah buat ngurus masjid, ya kan, ngurus keluarga, maksudnya bukan ngurus keluarga, mengajarkan membimbing keluarga saya untuk masalah agama gitu. Seperti itu dulu jalan ceritanya sih. Kakek saya bilang. Tapi bukan diberi tanah semua itu, bukan? Enggak. Kalau artinya bahwa Umar itu dipercaya untuk ngurus masjid, ya kan? Mengelola masjid, tapi tidak diberi tanah situ kan? Artinya tidak berikut semua tanah diberikan ke dia. Enggak, tanah masjid enggak. Tanah masjid enggak, tanah masjid, tanah kuburan enggak. Ya, itu. Yang diberikan memang ada yang diberikan, dan itu keluarga juga memang kakek saya juga tahu, dan itu nggak dipermasalahkan lah. Yang saya permasalahkan ini kan sisa dari tanah masjid, ya kan, itu kok bisa dia kuasai semua. Terus makamnya juga boleh dibilang keluarga saya nggak bisa masuk, keluarganya dia bisa masuk. Padahal tanah kita, padahal tanah kumbi saya. Itu yang saya permasalahkan itu sebetulnya. Gitu. Ya, tentu nanti harus ditelusuri siapa yang terlibat di dalam perubahan surat tanah sertifikat dulu. Kan prosesnya juga harus ditelusuri. Ya. Jadi saya kira ini penting ya, penting. Karena memang termasuk di Solo juga saya dengar ada juga makam Usman ya. Bukan, ada juga seorang penyanyi terkenal, Habib terkenal yang juga tanahnya punya Pak Aminuddin. Ini sekarang sedang dipermasalahkan. Ini kita ingin agar hal-hal seperti ini bisa segera diselesaikan dengan baik, supaya tidak terjadi konflik horizontal, karena masyarakat tidak semuanya dewasa di dalam menyikapi persoalan-persoalan itu. Baik, saya kira itu bincang kita malam ini dengan Bang Abdullah ya. Mudah-mudahan pihak-pihak yang terkait yang berwenang bisa membantu menyelesaikan masalah ini, karena ini menyangkut kehormatan keluarga. Jika benar, ironiskan orang numpang di tanah orang, malah dia yang menguasai. Ini saya khawatir menjadi pola yang kemudian menjadi tradisi ya. Kalau kita membiarkan ada itu, ini tidak baik. Bahwa Habib Usman Yahya dikumpulkan di situ memang izin keluarga, tapi turunannya menguasai tanah semua, itu tentu tidak mungkin keluarga itu akan memberikan tanah sebanyak itu. Benar. Apalagi sudah ada wasiat bahwa itu tanah buat makam keluarga. Kok tiba-tiba menjadi makam keluarga Usman bin Yahya? Sampai dari Surabaya saja bisa dikuburkan di situ. Sementara anak cucu yang punya tanah, kok tidak boleh?
Walau insyaallah mudah-mudahan dengan tayangan ini, perbincangan singkat ini, kita bisa mengambil pelajaran sekaligus juga para penyelenggara negara, bapak-bapak yang punya kewenangan untuk berbicara, lakukan yang sepatutnya bisa dan harus dilakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.